Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ya, hari ini saya tidak lama memposting. Ya, hari ini saya lama memposting atau Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang jenis dan tindakan diagnostik. Nah, tindakan diagnostik ini berhubungan erat dengan radiologi, ya, fotoradiologi. Nah, teman-teman, apa-apa saja yang diperiksa di bagian radiologi? Nah, mari kita bahas satu-satu. Oke, di bagian traktus digestif, artinya di bagian pencernaan ya, sistem pencernaan manusia. Nah, mulai dari kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar. Nah, di bagian yang perlu kita ketahui di bagian foto ronsen di bagian pencernaan itu adalah pada umumnya itu dia menggunakan sistem kontras ya. Nah, ini namanya bahannya kontras. Kontras itu media ya agar bisa dilihat perbedaannya antara eh, apa namanya jaringan yang ada di organ yang ada di yang akan diperiksa dengan yang di sampingnya kan ya susah-susah dong, tidak bisa dilihat dengan kasat mata kalau tidak digunakan kontras, makanya menggunakan kontras. Nah, kalau di kerongkongan esofagus itu pemberian kontras itu melalui mulut ya. Oke, lambung dan usus halus itu masih menggunakan oral atau menggunakan mulut, atau mediumnya itu menggunakan lewat mulut ya. Khusus halus juga begitu, masih lewat mulut. Tapi yang beda adalah pemberian kontras untuk di usus besar itu lewat bawah, artinya bisa lewat eh, pantat ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah esofagus ya. Jika dia tidak diberikan kontras, maka dia tidak akan kentara bahwa akan ada kelainan di yang akan diperiksa. Dengan pemberian kontras ini memberikan batas yang jelas antara yang organ yang mau diperiksa dengan yang tidak. Nah, ini teman-teman. Kontras ini seperti ini diberikan efeknya jadi warna putih begitu ya. Nah, kalau di nah seperti ini teman-teman. Nah, ini juga pemberian kontraksnya melalui ini esofagus ya, atau kerongkongan kita. Oke, nah jika kamu pernah dilakukan pemotoan, foto, pemotoan, pemotretan atau di radiologi, maka pasti kamu akan disuruh berdiri. Apakah berdiri, apakah tidur atau telungkup ya. Nah, itu semua adalah posisi-posisi untuk melakukan pemotretan di bagian radiologi. Nah, ini juga salah satu sampel teman-teman ya. Ini adalah usus besar kita. Ini adalah usus besar. Usus besar. Jadi, jika ada kelainan di usus besar, maka akan terdeteksi ya apakah terjadi pembesaran kah atau ada sumbatan kah. Dengan foto kontras ini sangat jelas ya, sangat jelas apa saja yang terjadi di usus kita. Jadi untuk dokter-dokter gampang memutuskan bahwa tindakan apa yang akan dilakukan jika hasil fotonya juga bagus ya. Nah, di bagian kan tadi sudah bahas tentang bagian pencernaan. Nah, sekarang di bagian perkemihan atau sistem urin, traktus urinarius. Oke, foto kenapa harus dilakukan pemotretan di bagian sistem pengeluaran kita? Karena ya pertama
Karena kontras itu untuk di bagian ginjal, apakah ada sumbatan bagian ginjal kah, apakah ada batu kah, apakah ada lain-lain. Nah, ini juga di bagian penting sekali ya, di bagian eh, saluran perkemihan kita. Misalnya keluhannya, wah tidak bisa kencing gitu. Kira-kira apa yang tidak bisa kencing? Kira-kira apa yang menyebabkan dia tidak bisa kencing ya? Apakah ada batu kah? Apakah ada sumbatan kah? Dan lain-lain gitu. Jadi foto ronsen ini sangat sangat berguna sekali ya untuk melakukan diagnostik. Oke, nah ini teman-teman. Ini adalah foto ronsen di bagian sistem perkemihan ginjal kita. Bisa kita lihat apa-apa saja penyebabnya. Lihatlah ini yang putih-putih ini adalah bisa saja adalah batu ya ataukah pengkristalan di bagian ginjal kita dan ya sangat penting untuk mengetahui tindakan selanjutnya. Nah, teman-teman, ini dia, ini di sistem perkemihan kita. Ini lihat ya, ini adalah ini dari ginjal ya teman-teman ya. Nah, ini anggaplah ini ginjalnya. Ini adalah saluran dari ureter kita. Dari ginjal itu masuk ke sistem perkemihan atau apa namanya ya? Buli-buli. Apa ya? Apa namanya kalau secara awam itu adalah ya tem- ini tempat kencing kita. Dan ini adalah foto bahwa tidak ada sumbatan ya. Tidak ada eh, tidak ada sumbatan. Yang sebelah sini ya, tapi sebelah sini agak lain ya. Kan bisa lihat kan seharusnya kan dua begini. Nah, yang sebelah satunya ini kan agak mengecil ya. Eh, ini banyak ya bisa kenapa bisa ceritanya ini foto kontras ini adalah cairan yang kita kasih masuk ke dalam buli-buli ta. Kemudian dia diarahkan ke sini ta. Nah, diarahkan ke sini untuk mengetahui ada sumbatan di jalur perkemihan kita. Nah, secara normalnya itu begini ya. Normalnya seperti ini, artinya tidak ada sumbatan ke saluran ini, tapi yang satunya agak lain ya. Kita bisa lihat sendiri kan. Nah, dia sedikit tidak terbentuk apa yang tidak berbahaya begitu ya. Oke, tadi sudah sistem, sekarang sistem saraf lagi ya. Nah, sistem saraf ini penting sekali ya, karena untuk bagian di sumsum tulang belakang kita. eh, tapi ya update terbaru ini bisa dikondisi scan dan MRI. Karena memang CT scan dan MRI itu lebih detail ya. Ini sistem ronsen ini ya sudah lama sih, tapi dengan CT scan dan MRI itu bisa lebih mendetail kalau sistem saraf ya. Bahkan sampai sekarang sudah bisa lagi 4 dimensi. 4 dimensi. Maksud saya lebih ada yang teknologi terbaru bisa lebih detail sekali. Nah, ini juga penting ya untuk di bagian sistem reproduksi penggunaan foto ronsen ini sangat penting ya untuk penggunaan diagnostik. Di bagian reproduksi wanita itu pemeriksaan ini untuk melihat tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini tempatnya eh, sel telur ya, tempat sel telur, saluran sel telur begitu. Jadi dia sel telurnya dari sini dari ovarium melewati tuba Fallopi. Kalau misalnya ada masalah di bagian tuba Fallopi bisa dilihat ya. Nah, ini juga untuk pada bagian fistel di bagian reproduksi wanita ya, apakah ada fistel. Fistel itu seperti kayak daging-daging menempel begitu. Nah, ini juga mamografi, bagus juga ini. Ini sekarang yang untuk deteksi awal untuk kanker payudara ya, mamografi. Oke. Nah, pelvimetri. Pelvimetri ini untuk menentukan pinggul. Nah, karena banyak juga ya kasus-kasus ibu-ibu yang harus dioperasi sesar karena pinggul, indikasinya dia pinggulnya sempit. Jadi janinnya itu tidak bisa melewati saluran
tidak bisa melahirkan secara nomor begitu, jadi harus dilakukan secara sesar. Jadi untuk pemeriksaan sistem untuk radiologi di bagian reproduksi wanita itu penting penting juga ya. Ya. Nah, ini di teman-teman fotonya. Ini adalah foto sistem reproduksi wanita yang menggunakan kontras. Nah, ini adalah indung telur kita, ovarium. Nah, ini di ovariumnya dua kiri kanan. Ini adalah apa lagi namanya? Ini salurannya di sini loh. Salurannya namanya tuba fallopinya. Jadi kalau ada masalah di bagian sini bisa kita lihat dengan jelas ya. Ini rahim kita. Ini rahimnya perempuan ya. Rahim perempuan begini. Jadi dia kayak bentuk bagaimana nih? Oke, ini adalah saluran untuk mulai dari cervix di sini di ujung apa lagi namanya nih? Ujung rahim. Nah, di ujung rahim itu adalah di sini sampai keluar itu adalah vagina dan bagian-bagiannya sistem reproduksi luar ya. Nah, gini teman-teman. Nah, oke. Nah, ini mamografi seperti saya tadi ya, bahwa ini untuk mendeteksi adanya gejala kelainan pada payudara. Ah, gini loh. Karena memang sih negara-negara maju itu sudah rutin kan melakukan mamografi karena ya ini screening untuk mendiagnosis kanker payudara yang sedini mungkin. Nah, secara diagnostik ini bisa mengetahui tumor, apakah ada tumor di payudara, apa ada kista di payudara begitu-begitu. Ya, untuk ini mengurangi angka kejadian kanker payudara begitu. Jadi seperti ini loh. Alatnya begini. Jadi payudara itu dipres. Payudara itu dipres untuk deteksi. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil diagnostik untuk radiologi untuk pemeriksaan mamografi. Oke, ini saya pikir tidak usah terlalu penting ya. Garis-garis penting di ini bagian pelvis ya. Ini adalah di bagian pelvis kita. Oke, hepatobiliaris, skip. Nah, ini juga teman-teman ya. Foto diagnostik radiologi itu sangat penting untuk mengetahui ini benda asing. Ini juga ya paling sering ya digunakan di rumah sakit itu adalah untuk benda asing ya. Misalnya ada I think itu ya di benda asing ini apa ya? Nanti next saya akan tampilkan benda-benda asing apa saja yang bisa dilihat pernah terdetek di saluran melalui foto. Oke.